jamaah sekalian, uhayyikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Semoga dengan syukur yang kita usahakan terus kita tingkatkan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Kemudian untuk mengawali kajian kita di malam hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyyatin salihah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kajian kita pada malam hari ini akan masuk ke pembahasan tentang syarat sah sholat, bahwa agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua pondasi secara garis besar, secara global yang harus kita penuhi, yang harus kita sempurnakan semaksimal mungkin. Dan dua hal tersebut, yang pertama adalah tata cara yang benar sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu pelaksanaan sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya, syarat dan rukunnya harus dipenuhi, harus disempurnakan semaksimal mungkin. Kemudian aspek yang kedua adalah rohnya sholat, yaitu harus ikhlas. Jadi setiap kita melaksanakan amal ibadah, maka yang harus menjadi landasan kita adalah ibadah kita fokus hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan sihhatun niyyah wa sihhatul kaifiyah. Niatnya benar, tata caranya benar. Itu dua hal yang harus kita penuhi setiap menjalankan amal ibadah, termasuk sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Kadang ada walaupun mungkin tidak terlalu kebayang atau jarang terbersih juga orang yang kemudian sholat, terus sholatnya itu orientasinya itu bukan kepada Allah gitu. Kenapa nggak kebayang? Karena memang itu kebiasaannya orang munafik sebenarnya. Dulu di masa Rasulullah SAW, orang munafik gitu ya, sholat itu dia semata hanya agar dianggap menjadi bagian dari umat Islam. Yang kita kenal, yang memang sangat terkenal dalam sejarah tokoh munafik itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya keren banget sih, Abdullah gitu ya, nama paling bagus gitu. Ya cuman yang ngasih nama orang tuanya memang di Arab, walaupun orang-orang musyrik
di masa jahiliyah nama Abdullah itu biasa dipakai. Kenapa? Karena memang mereka masih mewarisi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Jadi sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada. Nah, termasuk kan ayahnya Rasulullah SAW sendiri yang diberi nama oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, itu bernama Abdullah. Walaupun mereka saat itu hidup di masa jahiliyah, gitu ya, di masa jahiliyah. Cuman bedanya kalau silsilah keturunan Rasulullah SAW adalah silsilah yang terjaga, gitu ya, terjaga kesuciannya. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu silsilah yang berbeda, tapi namanya sama, gitu, namanya sama. Nah, jadi beliau ini tokoh utama, tokoh kemunafikan yang terkenal dalam sejarah, dan beliau bahkan kalau sholat itu ada di barisan terdepan. Bahkan kalau kemudian Rasulullah SAW mau menyampaikan nasihatnya, mau menyampaikan khutbahnya, itu seringkali yang MC itu sang munafik ini, gitu. Kata dia, wahai jamaah sekalian, Rasulullah akan menyampaikan nasihat buat kita. Jangan ada yang berisik, dengarkan baik-baik nasihat beliau. Jadi beliau itu memang orang yang suka tampil, gitu ya, orang yang suka tampil, dan memang apa ya, cukup berpengaruh juga, gitu. Berpengaruh. Cuman memang sangat disayangkan apa yang beliau lakukan semata hanya untuk menutupi kemunafikan yang ada dalam hatinya, yang ada dalam jiwanya. Nah, kalau kita tadi tentunya dalam seluruh amal ibadah kita landasi dengan niat yang ikhlas, hanya menginginkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam sholat. Yang kedua tadi kemudian adalah tata caranya yang harus terpenuhi sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, baik, terkait dengan syarat, yang pertama adalah at-thaharah, harus suci. Kemarin kita memang memulai dari pembahasan tentang thaharah, gitu ya. Itu yang kemudian perlu kita jaga adalah kesucian dalam diri kita, dalam pakaian kita, yang juga suci dari hadas, gitu ya. Jadi suci itu kan ada dua, dari hadas dan dari najis. Nah, terkait dengan suci dari najis ini, kalau kemarin contoh-contoh di masjid, misalkan ada kotoran burung kayak di Masjidil Haram, gitu ya, itu tidak membatalkan sholat karena itu sulit dihindari. Nah, tapi kemudian ada juga barangkali kalau sekarang kita melihat atau mungkin mengalami sendiri, ada orang yang sholatnya sambil menggendong anak, ya, menggendong anak. Nah, ini boleh atau tidak? Menggendong anak sambil sholat itu boleh. Cuman ada dua hal yang harus dijaga. Yang pertama, jangan melakukan gerakan yang banyak dalam satu kali, gitu ya, yang bisa membatalkan sholat. Karena dalam pembahasan di mazhab Syafi'i itu, kalau ada 3 gerakan dalam sholat berturut-turut, itu bisa membatalkan sholat. Jadi ini sih sebenarnya dulu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu pernah ketika sholat menggendong cucu beliau, yaitu Umamah binti Zainab, gitu ya, binti Zainab binti Rasulullah SAW, atau Umamah binti Abul As, gitu, suaminya Zainab, gitu ya. Nah, itu
digendong oleh Rasulullah, ketika berdiri digendong, kemudian ketika beliau mau sujud ditaruh gitu ya, nanti pas mau berdiri digendong lagi. Jadi memang ada hadisnya, hadis sahih. Cuman tadi yang perlu dijaga bagaimana kita tidak terlalu melakukan gerakan yang banyak, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan anak yang mau digendong saat sholat anaknya bersih, jangan membawa najis gitu ya. Jadi kalau memang mau digendong, pastikan dulu dia mohon maaf dicekokin dulu gitu ya, dibersihin. Kalau kemudian mau kita pakaiin pampers juga pampasnya bersih, jadi dipakaiin dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih. Nah, itu dua hal yang harus diperhatikan ketika orang menggendong anak sambil sholat gitu ya, sambil sholat. Baik, jadi ini terkait dengan taharah. Yang kedua, syarat sah sholat adalah al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui waktu sholat sudah masuk. Jadi jangan cuma kebetulan, tapi memang harus tahu gitu ya, harus tahu. Kalau belum tahu, cari tahu dulu. Jadi sebelum sholat gitu ya, kita cari tahu dulu ini waktu sholat udah masuk atau belum gitu. Kan kalau sekarang mah, kalau dalam kondisi normal kita sedang di rumah itu gampang gitu ya, untuk mengetahui waktunya masuk ya. Kalau sudah dengar azan pasti udah masuk waktunya gitu. Nah, cuman kan kadang kita tidak lagi biasa-biasa saja gitu. Misalkan berada di satu tempat, lagi jaga saudara di rumah sakit, yang lagi sakit nggak kedengaran azan gitu ya, tapi masih ada HP kan, oh ya masih gampang juga gitu. Handphone masih ada. Nah sekarang lagi di rumah sakit atau lagi di suatu tempat, HP juga mati gitu, HP juga mati. Maka kemudian mungkin bisa cari tahu dari dari situasi alam gitu ya, situasi alam. Kalau waktu zuhur berarti matahari sudah mulai ke barat gitu ya, sudah lewat dari atas ubun-ubun gitu. Kalau waktu asar, bayang-bayang itu sudah lebih panjang dari kalau bayang-bayang orang berarti lebih panjang dari orangnya. Kalau bayang-bayang tongkat lebih panjang dari tongkatnya. Dan tentunya bayang-bayang itu ke arah mana? Ke arah timur ya, karena mataharinya di arah barat gitu, dan balik gitu ya. Kalau di kita kan gitu. Mungkin masih ada situasi gitu yang kadang ini sih pengalaman juga ya. Pernah waktu itu kami di kantor gitu ya, sore itu gelap banget, mau hujan, mendung, gelap banget. Nggak tahu ya apakah waktu itu mati lampu atau saya lupa. Cuman yang jelas kami mengira waktu maghrib sudah masuk gitu. Akhirnya kemudian kami sholat dan berjamaah sholatnya gitu. Memang ada musolahnya. Tapi kemudian selesai sholat baru dengar azan maghrib. Nah akhirnya sholatnya kita ulangi gitu. Memang harus diulang gitu. Kalau ternyata kita sholat waktunya belum masuk, itu harus diulang gitu. Harus diulang. Nah baik, jadi itu yang kedua, mengetahui masuknya waktu sholat dengan berbagai cara. Kalau ada jam bisa lihat jam, kalau nggak ada jam bisa tanya orang, kalau nggak ada jam, nggak ada orang, bisa lihat fenomena alam gitu ya, tanda-tanda alam. Nah kalau ternyata misalkan semuanya nggak ada, maka dikira-kira gitu ya, kira-kira kalau diperhitungkan dari tadi sholat zuhur kayaknya sudah masuk asar. Nah itu bisa, kalau memang sudah nggak ada alternatif yang lain tadi. Nah baik, kemudian yang berikutnya, syarat sah sholat adalah satrul aurah, menutup aurat gitu ya, menutup aurat. Dan aurat yang wajib ditutup saat sholat, kalau
dari pusar sampai lutut gitu ya, dan pusar sampai lutut. Ini memang yang nampaknya masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya pada anak-anak muda, yang perlu kita ingatkan kepada putra-putri kita gitu ya, bahwa kadang ada anak-anak muda yang pakai pakaian ketika sholat itu celananya melorot, kaosnya pendek gitu, sehingga ketika sujud terutama ya, kalau rukuk masih ketutup, tapi pas sujud jadi monok, jadi kelihatan gitu. Kita sih nggak enak banget ngelihatnya kalau ada di belakangnya. Nah itu sayang banget kan. Namanya orang rajin ke masjid itu adalah orang sholat, itu adalah orang beriman. Cuman sayang kalau kemudian sholatnya batal gara-gara berpakaiannya kurang baik, kurang sempurna. Kalau lagi berdiri sih nggak ada masalah gitu, memang ketutup gitu. Cuman saat sujud tadi biasanya yang jadi masalah gitu ya, saat sujud atau saat tahiyat akhir tuh, saat tahiyat akhir gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai kebuka tuh bagian belakangnya yang merupakan bagian dari aurat gitu ya, di bokongnya itu gitu, bokongnya itu biasanya laki-laki tuh, laki-laki. Nah kalau perempuan mungkin biasanya yang sering diperhatikan itu rambut ya, rambut memang perlu bercermin dulu biar rapi. Tapi kalau kita sudah berusaha kemudian tanpa kita sadari ada yang keluar itu sehelai rambut, itu tidak membatalkan sholat kalau memang itu di luar kesadaran kita gitu. Kita tidak menyadarinya. Kemudian kan kalau aurat perempuan itu seluruh badan, seluruh anggota badan selain wajah dan telapak tangan. Biasanya yang mungkin sering salah diterjemahkan tentang telapak tangan. Telapak tangan itu dianggap hanya bagian depan saja, padahal bahasa Arabnya telapak tangan itu al-kaffain gitu ya, kafain. Kafain itu apa? Kafain itu adalah anggota badan dari pergelangan sampai ujung jari tangan, baik depannya maupun belakangnya. Jadi itu dua-duanya bukan aurat. Kalau kelihatan itu tidak ada masalah gitu. Cuman biasanya kalau mau umroh, mau haji, biasanya kan dibekali pakaian yang menutup bagian atasnya gitu ya. Yaitu mungkin kehati-hatian saja gitu ya, kehati-hatian saja. Kalau bergerak-gerak itu mungkin nggak kebuka gitu. Itu bagus, kehati-hatian. Tapi sebenarnya tadi telapak tangan itu termasuk depan dan belakangnya. Kalau kelihatan itu tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat gitu ya. Nah cuman biasanya yang juga termasuk kehati-hatian itu kalau lengan bajunya kayak gini longgar, maka biasanya ibu-ibu gitu ya, para wanita itu pakai pakai yang apa sih namanya, manset ya, yang kayak gitulah. Betul, itu bagus gitu ya, bagus. Karena kalau ini bergeser-geser, kalau manset maka dia bakal bergeser gitu. Nah baik, itu tentang menutup aurat. Dan sebenarnya selain masalah yang wajib ditutupi aurat, mungkin juga ada pertanyaan. Kalau memang aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, bagaimana kalau ada orang sholat nggak pakai baju gitu ya, pakai sarung aja gitu, sarung, sehingga bagian atasnya kelihatan, itu sholatnya sah. Yang penting mulai pusarnya ketutup gitu, mulai pusar sampai lutut itu ketutup, sholatnya sah. Tapi kurang utama atau makruh. Kenapa? Karena ada arahan sabda dari Rasulullah SAW, ternyata bagian pundak itu harus ketutup. Itu sunnahnya gitu, sunnahnya. Jadi pakai baju itu sunnah gitu, sunnah.
Kemudian kalau wanita biasanya isunya itu atau pertanyaannya itu, apakah sholat itu harus selalu pakai mukena? Nah, itu juga tidak harus gitu. Yang penting auratnya tertutup dengan sempurna tadi. Masalah bentuk pakaiannya itu jenisnya mukena atau jilbab biasa itu boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Mukenanya juga kan bisa warna-warni ya. Bisa mukena warna putih atau bisa yang warna lain, bisa yang batik, itu tidak ada masalah sama sekali gitu. Tidak ada masalah. Cuman yang masalah itu barangkali kalau bagian belakangnya ada tulisan atau gambar yang bisa membuat orang yang di belakang gagal fokus gitu ya, gagal fokus, jadi nggak khusyuk. Cuman kan kalau mau kena biasanya jarang, karena memang mukena udah dibuat-buat sholat gitu, udah dibikin untuk sholat. Nah, yang banyak itu tadi lagi-lagi yang laki-laki biasanya ke masjid pakai pakaian ya maaf ngasal gitu ya, ngasal, mungkin belakangnya memang bajunya pakai rompi atau pakai kaos gitu ya, atau apa gitu. Nah, itu lebih baik memang sebenarnya pakai pakaian ke masjid itu yang belakangnya tidak ada gambar atau tulisan itu, yang bisa membuat orang yang ada di saf belakang kita itu gagal fokus tadi gitu ya. Jadi ada di situ tulisannya itu yang baca tulisan ini apa gitu, agak ini menyebut nama binatang gitu misalkan gitu ya, bercandanya begitu ya, bercandanya. Tapi itu dibaca sama yang belakangnya berkali-kali gitu, khatam gitu sampai 17 kali gitu ya. Nah, jadi itu mengganggu gitu. Sebaiknya gitu ya. Dan di sisi lain memang sebenarnya berpakaian dalam sholat itu disunnahkan yang terbaik gitu ya. Berpakaian dalam sholat itu disunnahkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian yang bagus setiap kalian berangkat ke masjid. Lalu ditafsirkan oleh para ulama, setiap berangkat ke masjid ini maksudnya setiap kalian mau sholat. Sholat kan tidak cuma di masjid ya, di rumah juga tetap. Kalau kita sholat jangan ngasal gitu. Yang paling baik kalau mau sholat di rumah juga pakai yang terbaik ya. Kenapa? Karena kan gini, kita pakai baju yang bagus ke masjid itu bukan karena mau ketemu orang, bukan, tapi karena mau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sama di rumah juga begitu. Kita mau sholat itu artinya mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pakailah pakaian yang terbaik gitu. Nah, itu sunnahnya. Baik, ini tentang menutup aurat. Kemudian yang syarat sah salat berikutnya adalah, sebentar agak panjang ini ya, istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat. Semuanya memang syarat-syarat ini harus dilakukan dengan ilmu tadi. Kalau tadi kita mencari tahu tentang masuknya waktu, begitupun tentang arah kiblat gitu ya. Kalau kita sholat di musola udah jelas arah kiblatnya gitu ya. Kalau sholat di rumah ya kita juga udah tahu di rumah itu arah kiblat itu kemana. Kalau di rumah kita udah tahu. Cuman mungkin ketika kita berada di hotel misalkan, di suatu tempat bukan kampung kita, nah itu mungkin agak bingung tuh biasanya. Kalau saya memang begitu ya, suka bingung nih arah kiblat kemana. Kalau ada orang hotelnya kita bisa nanya gitu ya, bisa nanya. Atau kalau di handphonenya ada kompas ya, ada kompas di aplikasi waktu sholat biasanya kan ada kompasnya,
itu bisa dipakai. Lagi-lagi orang yang bisa ditanya nggak ada, handphone mati gitu ya. Udah contoh-contoh kasusnya kan gitu ya, handphone mati. Terus gimana cara kita bisa mengetahui arah kiblat gitu. Tadi kalau bisa melihat tanda-tanda alam mungkin juga bisa, yaitu bisa melihat arah posisi matahari ya, posisi matahari. Kalau dulu saya kan sempat suka juga naik gunung gitu ya, naik gunung. Nah biasanya kalau lagi mendaki untuk mengetahui di mana arah timur dan barat itu melihat pohon gitu ya, pohon. Kalau pohon itu banyak lumutnya berarti itu arah barat gitu, yaitu arah yang tidak tersinari oleh matahari gitu. Matahari itu contoh yang biasanya kita obrolin gitu, kita obrolin. Lalu kalau tadi kemudian lagi-lagi udah blank nih, blank, handphone nggak ada, orang yang bisa ditanya nggak ada, tanda-tanda yang lain juga sulit untuk diketahui, maka kemudian kita lagi-lagi pakai perkiraan gitu ya, kira-kira feeling berarti ya, feelingnya arah kiblat kesini, ya udah silahkan sholat gitu ke arah sesuai perkiraan kita. Nah lalu kemudian isu atau pembahasan tentang arah kiblat ini juga biasanya muncul terkait dengan sholat di atas kendaraan. Kendaraan ini kalau kendaraannya itu seperti kereta atau bis atau pesawat, maka kita sholat saja sesuai arah kendaraan kita. Ya, ya betul. Sesuai posisi duduk kita, sesuai arah kendaraan kita, tidak perlu miring-miring kalau memang tidak memungkinkan, apalagi kalau bisa mengganggu orang yang ada di sebelah kita, gitu ya. Itu silakan sholat sesuai arah kendaraan saja di posisi duduk kita, karena sholatnya juga biasanya sambil duduk, gitu ya, sambil duduk. Berbeda kalau sholatnya di atas kapal laut gitu, karena di kapal laut kan biasanya ada musolahnya, bahkan kalau hari Jumat biasanya ada sholat Jumatnya, walaupun di kereta juga ada ternyata. Jadi ada komunitas orang-orang Jogja yang kerja di Jakarta, setiap Jumat mereka pulang. Nah akhirnya mereka bikin komunitas, kan gini, mikirnya mereka gini, kalau kita setiap Jumat itu lagi OTW Jakarta Jogja, terus kita seumur hidup nggak pernah sholat Jumat, itu yang mereka khawatirkan. Akhirnya mereka berinisiatif bikin Jumatan di kereta, gitu ya. Akhirnya satu gerbong tuh mereka sepakat untuk bisa pesan tiketnya itu di gerbong yang sama untuk komunitas itu, gitu. Sehingga orang-orang yang mau yang mau ikut sholat Jumat masuk ke gerbong itu. Itu unik juga ya, karena kami pernah waktu itu memang mau jalan-jalan ke Jogja hari Jumat, ikut gabung sholat Jumat bersama mereka gitu ya. Nah jadi kalau kayak gitu ada juga yang di lorong tengah itu sholatnya sambil berdiri gitu, ada yang memungkinkan sambil berdiri silakan, yang tidak memungkinkan kan sambil duduk gitu ya sholatnya. Nah lalu arah kiblatnya jika memang kalau udah disiapkan satu gerbong gitu, biasanya memang buat imamnya itu dikasih sejadah, itu udah menghadap ke arah kiblat gitu, ke arah kiblat. Dan kalau kereta kan nggak belok-belok ya biasanya. Belok yang mungkin ada di suatu tempat belok gitu ya, tapi ketika misalkan ternyata relnya berbelok, kita nggak usah merubah posisi kita gitu, sesuai di kita. Apalagi kalau sholatnya berjamaah gitu ya, nanti imamnya harus pindah dari sana ke sini gitu. Nah itu enggak, yang penting di awal saja gitu ya, di awal. Nah itu tentang menghadap ke kiblat yang juga merupakan syarat wajib kita penuhi dan kita perjuangkan untuk melakukannya semaksimal mungkin. Kemudian
sudah. Habis itu tentang syarat-syarat sah sholat tadi yang perlu kita perhatikan setiap kita mau melaksanakan sholat. Baik, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan dari Bapak Ibu jamaah sekalian, dipersilakan. Oh ya, enggak. Ada yang mengatakan, saya juga nggak tahu itu kalau sholat pakai lengan panjang, ada yang dilindung katanya nggak boleh. Apa benar itu? Saya juga nggak tahu. Yang kedua, kalau yang dikatakan di Mas Pak Ustadz, kalau sholat rambutnya itu kalau nggak bergaji itu gimana? Oh iya, baik. Baik, jadi yang pertama terkait dengan pakaian yang dilipat, itu memang ada hadisnya yang Rasulullah itu melarang kita melipat, makruh katanya, gitu. Jadi ternyata ada, tapi apa ya? Itu tidak membuat sholatnya jadi tidak sah, jadi batal, itu enggak. Cuman itu disimpulkan makruh kalau pakaian kita dilipat atau yang rambutnya panjang tidak pakai peci kemudian rambutnya diikat, juga itu makruh. Itu makruh. Jadi melipat pakaian sama mengikat rambut itu ada hadis yang menyebutkan makruh gitu hukumnya, atau Rasulullah itu melarang jangan mengikat rambut dan jangan melipat pakaian gitu, itu makruh. Baik, itu yang pertama gitu ya, walaupun tadi tidak membatalkan sholat, itu enggak. Nah, sedangkan yang kedua, oh ya, yang tidak pakai peci kemudian rambutnya panjang menutup kening gitu ya, menutup kening, dan sujud itu kan wajib kening itu dibuka. Kalaupun kita pakai peci itu kan dibuka gitu ya, dibuka. Lalu kalau keningnya tertutup, maka sholatnya tidak sah, batal. Kalau tertutup semua begitu, kalau keningnya itu tidak ada yang menyentuh tempat sujud, tapi kalau masih ada yang kebuka, nah itu tetap sholatnya sah gitu. Ketutup sebagian artinya anggota sujud yang ketujuh yaitu kening masih menyentuh tempat sujud, itu sholatnya sah, termasuk kalau ketutup sama rambut. Kalau rambutnya menutup semua kening, sholatnya batal. Tapi kalau hanya selembar atau sebagian menutup, itu sholatnya tetap sah gitu ya, tidak membatalkan sholat. Makanya memang sunnahnya kita sholat pakai tutup kepala gitu ya, pakai peci atau pakai sorban kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan kan udah pasti gitu ya, nggak bakalan ada gitu ya rambut ke depan gitu. Baik gitu ya. Ya, sama-sama. Oh ya, silakan. Pak Ustadz, ini toleransi kan sekarang udah berapa kali dikoreksi sama pemerintah bahwa kiblat tuh nggak tegak lurus kayak seperti itu. Ini lagi akan ini agak berdasarkan posisi matahari di atas Ka'bah itu tiap 2 tahun sekali. Terakhir kan tahun ini di itu posisi Ka'bah terhadap kita di Indonesia. Nah, itu kan kita seperti ini masjid-masjid kan semua udah fix bahwa disesuaikan gitu ya. Apakah itu perlu disesuaikan, masih toleransi atau masih toleransi di kiblat gitu? Bahwa kita seperti ini posisi kiblat kita seperti ini. Baik, ya tadi. Jadi betul sekali di antara pembahasan yang biasa muncul terkait dengan penentuan arah kiblat itu, memang kita menentukan arah kiblat itu kan pakai ada perhitungannya gitu ya, ada kompasnya, yang kemudian karena katanya bumi itu bergeser-geser sehingga masjid yang awalnya udah sesuai arah kiblatnya ternyata bergeser. Nah, ada yang
yang seperti itu memang jika atau gini ya, tadi untuk menentukan arah kiblat itu kan sebenarnya yang bagi kita yang jauh di negeri jauh dari Ka'bah itu kewajiban sholatnya itu adalah arah gitu ya, arah kiblat. Bahwa gini, dan kita arah kiblat itu berada di arah mana? Nah, kita berada di arah barat gitu ya, berada di arah barat. Jadi ketika kita sholat ke arah barat itu sah sebenarnya. Cuman memang yang lebih sempurna itu tentu lebih baik. Maksud lebih sempurna itu tadi lebih akurat gitu ya, lebih akurat yang menggunakan teknologi gitu ya, teknologi yang terupdate itu jika memungkinkan memang disesuaikan, disesuaikan. Walaupun masjidnya nggak dirubah, tapi barisan sholatnya dirubah, biasanya kan begitu ya. Jadi agak miring-miring. Nah, cuman kadang ada begini, kita melihat di satu musola, satu masjid, imamnya miring tapi makmumnya enggak gitu. Ya itu mah harusnya kan sama, kalau imamnya miring ya makmumnya juga miring gitu harusnya ya. Jadi harusnya sama gitu. Kalau memang musola itu sudah sesuai arah kiblatnya, berarti imamnya nggak harus miring-miring, walaupun barangkali nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Karena memang kita sejadah itu suka miring sendiri gitu ya. Apalagi kalau lagi tarawih gitu ya, itu posisi tahiyat akhir itu suka merubah posisi sajadah memang gitu ya. Nah itu mah nggak sengaja, bukan di luar pembahasan gitu ya. Jadi memang kalau memungkinkan penentuan arah kiblat itu dibuat seakurat mungkin ya, seakurat mungkin itu lebih baik dan lebih sempurna. Walaupun kewajibannya sebenarnya arah gitu tadi ya, arah sesuai arah mata angin gitu ya. Baik. Terima kasih. Oh ya, silakan. Ini masalah bacaan sholat, misalkan Al-Fatihah ya, misalkan Al-Fatihah itu bacaannya pas ghairil maghdubi alaihim, tapi nggak langsung balap golin, itu sholatnya sah apa itu memang boleh atau tidak? Oh baik ya. Nah jadi kalau baca Al-Fatihah itu memang merupakan bacaan utama dalam sholat yang merupakan rukun gitu ya, rukun sholat. Dan kalau orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sehingga kemudian karena Al-Fatihah ini rukun sholat, maka kita usahakan bacaan Al-Fatihah kita sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Dan di antara kaidah tajwid itu ada kaidah waqaf wasal atau kaidah tata cara berhenti dalam bacaan sholat. Nah, di ayat yang terakhir itu memang ada, biasanya ada perbedaan cara berhenti. Ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu udah sepotong terakhir ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu biasanya wakaf, ada yang wakaf di situ ya, memang agak panjang dan itu udah masyhur lah gitu ya, udah masyhur, wakafnya bagus gitu, wakaf bagus. Cuman memang di sini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu wakaf biasa, ada yang mengatakan itu adalah akhir ayat ke-6. Setelah wakaf itu ayat ke-7. Surat Al-Fatihah itu kan 7 ayat, semuanya sepakat 7 ayat. Cuman walaupun semuanya sepakat surat Al-Fatihah itu 7 ayat, ada yang mulainya dari Bismillah, ada yang mulainya dari Alhamdulillah gitu ya, mulai dari Alhamdulillah. Nah kalau yang mulainya dari Alhamdulillah mengatakan ayat ke-7-nya itu mulai dari ghairil maghdubi ya, mulai dari ghairil maghdubi. Lalu bagaimana kemudian kalau ada yang tadi wakafnya itu ghairil
ghairil maghdubi alaihim, di situ gitu ya. Itu memang satu wakaf yang kurang bagus, tidak sempurna. Walaupun kalau tidak merubah makna bacaan itu tidak membatalkan sholat, gitu ya. Sholatnya tetap sah, tidak masalah, hanya memang itu wakaf yang kurang bagus. Ya, jadi sebaiknya ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu disambung dan tidak terlalu panjang juga, gitu ya. Tidak terlalu panjang. Tapi kalau orang yang misalkan begini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, misalkan memang bacanya dari situ, kemudian tidak bisa sampai selesai, berhenti di situ, maka diulang dari ghairil maghdubi. Jadi gini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, misalkan ada yang berhenti di situ, maka diulang dari ghairi, gitu, diulang lagi. Itu tata cara baca sesuai dengan tajwid, sesuai dengan kaidah al-waqfu wal ibtida, namanya wakaf dan memulai bacaan, gitu. Seharusnya begitu ya. Kalau berhenti di situ, diulang lagi dari ghairil maghdubi, itu yang bacaan yang terbaik, gitu. Padahal sebenarnya kan tadi bisa saja berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, bisa kalau berhenti di situ tidak harus mengulang. Itu sudah wakaf kafi, namanya wakaf yang bagus. Biasanya waktu pernapasan itu kan. Iya, betul. Ternyata baca Quran juga butuh mengatur pernafasan, gitu ya. Ada seninya. Baik, itu tidak membatalkan sholat, tapi wakafnya kurang sempurna dan solusinya tadi, gitu ya. Solusinya diulang lagi dari ghairil maghdubi, atau memang berhenti di an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu wakaf bisa berhenti di situ. Walaupun kita tidak meyakini itu akhir ayat, tapi boleh berhenti di situ, gitu. Baik, kalau ada lagi silakan, kalau masih ada waktunya. Udah masuk isya belum? Baik, isyanya sisa 2 menit lagi, jadi kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini, yaitu pembahasan tentang syarat sah salat. Insya Allah berikutnya masuk ke pembahasan tentang rukun salat. Dan untuk malam ini, mari sama-sama kita akhiri, kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.